Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah bi ni'matil iman wal islam. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali di channel PCPM Kemalang untuk mengisi waktu menjelang berbuka. Untuk kali ini sedikit saya sampaikan tentang penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangan. Karena akidah ini merupakan pondasi bagi kita. Kalau kita bangun rumah, pondasinya tidak kuat, maka rumah pun akan roboh. Begitu juga akidah. Akidah ini merupakan pondasi daripada amal agama kita. Kalau akidah kita menyimpang, tidak sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka amal kita akan hilang sia-sia. Penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan. Sehingga hidup manusia terasa sempit, lalu ingin terbebas dari kesempitan tersebut dengan menyudahi hidup. Jadi orang yang tidak mempunyai akidah yang kuat menghadapi kehidupan yang sangat fana di dunia ini, maka pada akhirnya orang berpikir, daripada saya hidup sengsara banyak masalah, lebih baik saya mengakhiri hidup. Maka pada akhirnya orang akan bunuh diri. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau masyarakat hewani. Hidupnya seperti hewan, tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Jadi taunya hidup hanya makan, tidur, kawin dan sebagainya. Jadi tidak memikirkan ibadah atau amal agama. Sekalipun mereka bergelimang materi, tetapi terkadang justru sering menyeret mereka kepada kehancuran. Bagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah. Karena sesungguhnya kekayaan materi pada masyarakat jahiliyah, karena sesungguhnya kekayaan materi memerlukan taujih atau pengarahan dalam penggunaannya, dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah yang sahih. Jadi orang walaupun hidup bergelimang harta,
Tapi kalau tidak didasari dengan akidah yang kuat, maka harta ini akan digunakan tidak pada jalan yang benar. Bahkan orang hanya menumpuk-numpuk harta, lupa dengan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rasul qulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Juga di dalam surat As-Saba ayat 10 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Tawuta minna fadlah ya jibalu awwibi ma'ah wat-tayra wa alanna lahul hadid animal sabighatin wa qattir fis syar wa'malu salihan inni bima ta'maluna basyir." Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan madiyah. Madiyah itu materi. Jadi kadang orang punya materi tidak punya akidah juga akan menyelewengkan atau menggunakan materi itu dengan jalan yang haram. Begitu juga orang yang miskin atau orang yang tidak punya materi dan tidak mempunyai akidah yang kuat, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi. Dan ini banyak terjadi. Kalau mempunyai akidah yang kuat, walaupun kekurangan materi, insya Allah mereka tetap beriman pada Allah dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal itu dilakukan dengan menyelewengkan kepada akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat perusak, seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki materi tetapi tidak memiliki akidah yang sahih. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab-sebab penyimpangan dari akidah sahih yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama kebodohan. Kebodohan terhadap akidah sahih karena tidak mau atau enggan mempelajari dan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh suatu generasi yang tidak mengenal akidah sahih dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Karena kebodohan mereka, bisa mereka tidak mau mencari ilmu atau tidak mau mengkaji. Itu menjadi sebab kebodohan. Atau mungkin mereka terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia sehingga melalaikan dengan urusan akhirat. Orang yang bodoh terhadap akidah yang sahih
Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil dianggap sebagai yang hak. Bagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, innama tunqadhu ural Islam urwatan idza nasa'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, mungkin jahiliyah sekarang dengan jahiliyah dahulu itu lebih parah sekarang. Kalau dahulu mungkin orang jahiliyah karena orang belum mengenal agama, belum banyak kajian-kajian, belum banyak pondok pesantren, madrasah-madrasah. Kalau dulu orang jahiliyah memang benar-benar orang belum mengenal Islam. Tapi sekarang banyak pondok pesantren, banyak kajian-kajian, banyak madrasah-madrasah. Tapi masih banyak orang-orang yang jahiliyah dan mereka sendiri itu adalah orang Islam, bukan yang lain. Jadi keislamannya itu hanya sebatas ketika bersyahadat ketika mau nikah, atau menjalankan sholat ketika Idul Fitri dan Idul Adha di setahun 2 kali. Dan jahiliyah sekarang itu kadang orang sudah tahu itu perbuatan melanggar agama, itu melanggar syariat, dan mereka tetap melanggarnya. Yang kedua, ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyang, sekalipun hal itu batil dan mencampakkan apa yang menyalahinya, sekalipun hal itu benar sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka dan akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Jadi ini penyakit masyarakat. Kalau tidak mengikuti budaya nenek moyang, itu katanya itu bertentangan dengan budaya masyarakat. Masih banyak orang-orang Islam yang mengikuti budaya-budaya nenek moyang kita, bahkan itu batil, bertentangan dengan agama. Mereka sebenarnya tahu karena mereka belum ada kekuatan iman, maka mereka tetap untuk melaksanakan. Terutama umat Islam, lebih-lebih mereka yang mengaku sebagai jamaah Muhammadiyah tapi masih mengikuti bid'ah khurafat, itu akan menyalahi daripada cita-cita
pendiri kita yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mereka untuk meluruskan, menghilangkan khurafat, tahayul dan adat-adat yang bertentangan dengan agama. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin sedikit ini karena ini sebenarnya masih banyak sekali yang sebab-sebab orang penyimpangan dalam akidah. Karena waktu sudah menjelang berbuka, kita tidak baik untuk menunda-nunda berbuka puasa. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.